Kendalanya saat ketika pakan kehabisan. Hanya itu saja. Iya. Oh, artinya nggak ada yang fatal ya? Nggak ada. Kalau kematian pastilah, namanya ternak itu kan pasti mungkin ngelewatin semua kawan-kawan yang fase itu senior pasti juga ada. ya, fase-fase itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Paluki Channel. Kali ini saya berkunjung ke tempat peternakan subscriber Indra Paluki Channel. Jadi buat kalian yang ingin tahu siapa sih peternak ini, seperti apa sih sistem peternaknya, silahkan tonton video sampai selesai. Nontonnya jangan di skip agar teman-teman bisa dapat edukasi dari cerita dalam video ini. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini guys. Halo Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Indra. Ini kalau hari-hari seperti ini aktivitas sampean apa Mas? Kalau aktivitas hari-hari biasa itu kita berangkat pagi sampai sore itu di percetakan di pasar. Oh gitu. Nah, terus untuk ngisi kepenatan juga hiburan ya ini. Terima kasih Mas Indra, nama saya Dedi Irawan, tinggal di Desa Totoharjo, Kecamatan Purbolinggo. Kalau usaha kita di percetakan Mas. Percetakan. Percetakan ya. Kita untuk saat ini pure di seneng atau di hobi Mas. Di hobi. Ya seperti gitu. itu. Jadi belum merambah ke arah bisnis itu belum. Masih pure hobi. Seneng aja sama ternak itu seneng. Saya ataupun istri juga anak sama satu hobi. Apa istilahnya? Kita untuk ngobatin rasa capek itu saat kita kerja di percetakan pagi sampai sore itu, hiburannya dengan ngasih makan hewan ternak ini. Gitu. Seperti itu ya, seperti kita ngasih pakan, ngaduk pakan, itu sudah senang seperti itu, hiburannya seperti itu. Kadangnya kita ajak ngobrol mereka gitu kan, kita lus-lus mereka, itu udah ngobatin capek. Dari kerja seharian di percetakan, udah senang dengan ngasih makan ternak kita itu, khususnya di kambing seperti itu. Kalau dihitung sampai detik ini, ya, itu sudah berapa tahun Mas jenengan terjun ke pelihara kambing ini? Belum ada 1 tahun pun belum. Ya. Masih dihitung bulan, 8 bulan pas. 8 bulan ini? 8 bulan, iya. Gitu. Dari awal jenengan menerjuni, berapa dananya jenengan gelontorkan untuk keseluruhan peternak? Keseluruhan biaya dari kandang, dari biaya tenaga kerja sampai biaya beli kambingnya itu kurang lebih di 100-110 Mas. 110 juta? Ya kurang lebih seperti itu. Baik yang di sini ataupun yang di kita, apa istilahnya, gaduhkan di luar. Oh ini itu. Ternyata ada sesuatu yang harus saya korek-korek guys. Mas, berarti jenengan ini melakukan apa ya, invest ke teman-teman di luar sana ya? Invest ya, kalau untuk bicara ke apa istilahnya ya, jual beli mungkin ya bisa dikatakannya. Mungkin yang ada di penggaduhnya. Kalau yang ada di kandang ini memang khusus untuk hiburan. Untuk hiburan? Iya. Untuk ternakan sendiri ya? Iya, untuk ternakan sendiri. Untuk kita belajar nyayangin hewan, untuk belajar cara merawat hewan, ya khusus di kandang ini. Ini dengan modal ratusan juta. Ya. Ini sampai sudah ada estimasi atau ada kalkulasi sendiri Mas? Untuk kedepannya seperti apa? Pendapatan atau gimana gitu? Belum ada, belum terpikirkan. Bahkan sampai sekarang istilahnya mereka kenyang itu udah, bagi saya udah bahagia. Oh gitu. Ya, belum bicara ke istilahnya untung atau rugi. Saya sama istri sama anak itu pakan ada, kita beli, kita kasih, itu udah sangat luar biasa hiburannya. Oh gitu. Jadi sekarang masih tahap menikmati dalam penjajakan Mas ya? Betul sekali. Mas Jadi, ya. Ini jenengan yang dikelola saat ini apa aja jenisnya Mas untuk kambingnya? Kalau jenis ada beberapa ekor yang jenis etawa, yang lainnya jenis kambing Jawa ya, kambing Jawa randu. Jawa randu seperti ya ini kita juga belajar juga
penggemukan. Oh ya. Belajar. Nih seperti ini kambing-kambing Jawa, Jawa Randu atau mungkin Rambon istilahnya. Ya Rambon, Jawa Randu. Ya Rambon. Campur. Oh jadi anu Mas ya, ada dua jenis Mas ya? 2 jenis, iya 2 jenis. Mas kenapa jenengan kok memilih dengan 2 sistem penggemukan dan breeding Mas? Ya karena kita itu memang senang juga ingin mencari ilmunya selagi ada tempat dan kita mampu ya kenapa enggak seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk penggemukan sendiri ini dia sistemnya jual di saat Idul Adha atau teman-teman yang pengen beli kita layani Mas? Fleksibel sih Mas, istilahnya kalau ada yang memang ingin minat ya kita kasih baik kebutuhan untuk akikah ataupun untuk kurban bebas seperti gitu. itu. Jadi nggak ada patokan khusus ya? Nggak ada bebas. Nggak ada yang beli pun ya nggak masalah karena memang jadi hiburan juga di rumah untuk belajar. Angel guys kalau sudah bicara hiburan teman-teman. Karena kalau sudah bicara hiburan biasanya hitungannya bukan rupiah lagi Mas ya. Udah untuk apa ya? Istilahnya untuk cari ilmu bersama sama anak istri seperti itu. Kita hiburan nggak jauh-jauh juga, cukup di kandang sini sudah bahagia seperti itu. Awalnya berawal dari pingin kurban di tahun lalu seperti itu. Belinya 1 bulan sebelum kurban. Ketika menjelang hari hanya kita titipkan dulu di tetangga seperti itu. Nah 1 bulan itu ada waktu kita untuk jengukin, nengokin, kadang kita belajar ngasih makan sehingganya saya, istri dan anak jadi senang sama kambing seperti itu. Dan ketika hari H untuk dipotong, anak istri sedih, terutama di anak seperti itu. Sehingganya si anak tadi minta, ya nanti ganti yang banyak ya. Oke siap, nanti ayah ganti yang banyak seperti itu. Awal belanjanya seperti itu Mas ya. Awal belanjanya, awal hobi senangnya seperti itu. Tapi kalau dari sisi bisnis sebenarnya peternak ini sudah sampai baca belum sih Mas? Baca peluang sangat luar biasa. Oh gitu. Iya, cuma masih di kita pribadi masih pure di hobinya dulu. Hobi. Nah seperti ini Mas, ini kan kambing-kambing bukan murah Mas. Iya. Bukan murah. Iya. Ini jenengan masih sudah diperhitungkan belum Mas dengan beli kambing yang mahal tapi belum bisa menghasilkan skala waktu yang jangka pendek? Enggak, karena memang kita suka seperti itu, karena suka dan kebetulan ada rezeki ya sudah kita ambil saja seperti itu. Begitu ya. Mungkin kedepannya untuk perbaikan keturunan mungkin seperti itu gitu. Cuma untuk kalau ke perhitungan lebih mendetail lambat atau cepatnya untung atau tidaknya belum ke arah sana belum. Tapi lebih ke menikmati dulu Mas. Menikmatin. Iya. Kalau untuk perjalanan selama 8 bulan ya. Ya. Ini ada kendala apa selama 8 bulan Mas? Kendala ada. Ada juga ya? Ada, sangat ada. Contoh seperti ini, kita nggak mungkin untuk ngarit manual Mas. Betul. Jadi solusinya adalah membeli pakan. Nah, jadi kendala itu adalah ketika kita ingin membeli, tapi yang dibeli tidak ada. Itu jadi itu jadi kendala besar bagi kita itu. Karena bakal nggak ada stok makanan. Iya. Seperti apa jenengan untuk mensiasatinya? Kebetulan kita ada lahan, cuma ya memang agak jauh, yaitu jadi bisa alternatif ketika darurat kita bisa ambil lahan di lahan pakan kita, yaitu tanam singkong. Singkong ya? Ada, ya. Daunnya kan kita bisa manfaatkan. Betul. Jadi penting sekali Mas kita ada bank pakan itu ya? Harus, kalau bisa itu memang harus ada bank pakan ya. Kalau untuk yang breedingan ini ada apa namanya kendala atau sakit, kematian atau apa? Ada juga. Sakit ada, kematian pun ada. Contohnya seperti apa itu Mas? Jadi ketika lahir itu dia lemes, nggak bisa berdiri. Iya. Terkadang ada juga yang lahir sebelum waktunya. Prematur. Mungkin bisa dikatakan prematur mungkin ya, seperti itu. Dan berbagai kendala lain bagi pemula ini luar biasa. Ini yang mahal biasanya Mas. Iya. Jadi yang mahal itu bukan modalnya. Pengalamannya betul ya. Karena biasanya kalau pengalaman itu pasti mahalnya di kematian, di sakit, dan perilakuan kita terhadap ternak Mas ya. Iya betul Mas. Iya.
Untuk mensiasati hal-hal tersebut, Mas Dedi sendiri bagaimana? Jadi saya ketika ada waktu senggang atau longgar dan sempat, saya sering-sering sowan atau silaturahmi ke kawan-kawan yang lebih senior seperti itu. Saya gali, saya tanya bahwasanya saya mengalami kasus seperti ini dan itu, dan alhamdulillah ya banyak yang berbagi ilmu ke saya seperti itu. Itulah manfaatnya kita sering kunjungan ke teman-teman. Sebagai seorang peternak pemula Ya, dan bermodal besar ini Mas, untuk menurut pemula ini modal besar karena ratusan juta itu enggak sedikit Mas. iya. Nah, dukungan istri atau komentar istri seperti apa Mas di saat jenengan mengalami aral ataupun halangan? Ya, istri dalam keadaan contoh sebagai ada atau tidak pakan, ya beliau juga mencari info di mana nih ada pakan seperti daun singkong. Dia juga pun cari info karena saya istri juga satu hobi ternak. Satu frekuensi. Keren. Artinya yang jenengan alami ada kematian, ada sakit, berat, susah, senang itu nggak terasa berat Mas ya? Enggak. Tapi memang itu yang harus dilewati, mungkin fase yang harus dilewatin. Gitu. Apalagi kami ya pemula, nggak ngerti apa-apa, hobi, tiba-tiba langsung melihara banyak. Jadi banyak sekali Mas. Jadi ya kami ya sangat wajar lah, memang ketika ternak langsung banyak, pemula ternak langsung banyak, dan akhirnya banyak kendala, ya kami maklumin seperti itu. Gitu. Kalau untuk indukannya sendiri ada berapa betina Mas? Kalau yang di sini kurang lebih ada 15 Mas. 15. Untuk jantannya? Jantannya sama 15 juga. 15. Mas, kandang sapi ini keren bener sih Mas. Ini seperti apa sih Mas? Desainannya kok bisa keren ini? Kayak segitiga Mas ya? Iya betul, karena manfaatin maksimal lokasi yang ada di belakang rumah. Saya ngeliat ini aja nih, ruangan ini. Ini segitiga, artinya bangunan yang sampai dirikan ini jelas segitiga Mas. Iya betul. Gitu ya. Nah ini Mas, ini apa nih Mas? Kambingnya nih? Ya ini kambing yang bakal indukannya. Oh, yang akan kita breeding ya? Yang mau kita untuk belajar breeding. Breeding ya? Ya, dari calon-calon darah ini. Kalau untuk jenis pakan sendiri, Mas, jenengan menggunakan pakan apa aja untuk seluruh jenis yang jenengan pelihara ini, Mas? Untuk dari keseluruhan jenis kita buat sama, Mas. Jadi pakannya itu dari ampas singkong. Onggok itu Mas ya? Onggok, betul. Onggok. Kita campur sama sentrat kambing. Sama mungkin sedikit garam lah untuk rasa gurihnya. Iya. Seperti itu. Juga setelah kita kasih ampas singkong atau onggok, baru kita susul dengan silase daun singkong itu. Silase. Iya. Mas, kalau untuk perawatan itu biasanya yang jenengan lakukan apa saja Mas? Dari hari pagi hari sampai sore hari biasanya apa aja Mas? Perawatan, kalau untuk perawatan yang pasti kita kasih makan di pagi dan sore. Sehari hanya 2 kali. Kenapa siang enggak? Karena kita mensiasatin kita banyak di luarnya siang harinya. Waktunya? Iya. Tapi walaupun hanya 2 kali, porsinya serasa 3 kali. Oh gitu. Jadi mereka mudah-mudahan tidak lapar. Iya. Mas, pakan ini khususnya untuk kambing PE ya? Iya. Kalau kambing ini kan sudah nggak heran. Untuk kambing PE sendiri ada nggak perbedaan dengan kambing-kambing yang kambing-kambing yang potong lah katakan? Oh iya, yang kambing-kambing Rambonan. Gini. Kalau di pakan khususnya? Kalau di kandang kita sini khususnya nggak ada. Nggak ada ya? Sama. Perlakuannya sama. Sama perlakuannya. Sama. Keren ini sudah apa ya? Sudah mendekati senior gitu. Kandangnya. Jadi buat kalian jangan pernah berpikir beternak itu susah. Di lahan sempit akan kita bahas di konten yang berikutnya. Mas Dedi. Ya. Ini kedepannya planning sampean apa sih Mas dengan peternakan ini ya? Peternak ini. Ya, yang pasti mungkin di setahun 2 tahun ini kita belajar untuk merawat dulu Mas. Oh begitu. Ya, menjaga kesehatannya, ngasih pola makannya sampai istilahnya mereka sehat seperti itu. Mungkin ke depan ke ranah jual beli kemungkinan juga seperti itu.
Kemudian, Iya. kalau pas sampean nggak di pasar, nggak di rumah, itu apa mbaknya atau seperti apa nanti atau ibunya yang Yang ngasih backup makan. makan? Ini anak Oh, si Aisyah yang ngasih makan. Si Aisyah, guys. Ya karena memang anak juga senang diternak, jadi dia setiap hari kepo ketika ngelihat ayahnya ngasih pakan. Oh gitu. Jadi karena dia kepo, akhirnya dia paham, dan ketika ayahnya lagi kemalaman, secara otomatis sore anak sudah ngasih makan. Itu. Mama lebih Aisyah yang lebih ngerti. Gitu ya. Aisyah. Nggak boleh teh. Tapi kalau untuk kendala yang paling parah nggak ada mas ya? Kendalanya saat ketika pakan kehabisan. Hanya itu saja. Iya, Oh, artinya nggak ada yang fatal ya? enggak ada. Kalau kematian pastilah, namanya ternak itu kan pasti mungkin ngelewatin semua kawan-kawan Ya, yang fase senior itu masih juga ada. ya, fase-fase itu. Yang pasti kalau kita memang pemula, kita sebaiknya sharing dulu, gali dulu ilmunya, banyak bertanya, dan juga sebaiknya manfaatkan lahan kosong untuk tanam pakannya dulu. Istilah bahasanya bang pakan ya. Bang pakan. Bang pakan. Barulah kita buatkan kandang, baru kambingnya. Oh, gitu. Seperti itu. Oke Mas Didi, terima kasih nih Siap. atas perbincangannya, sangat ringan, tapi semoga ini bisa jadi edukasi buat teman-teman, agar ini bisa jadi manfaat buat teman-teman yang lain. Siap. Oke, permisi saya mohon maaf Mas ya. Iya Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Jadi itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Dedi ya. Beliau ini sebenarnya basicnya bukan di peternakan, tapi lebih ke percetakan ya, usaha bisnis percetakan. Tapi teman-teman karena hobi itu mengalahkan segalanya, ratusan juta bisa digelontorkan dengan anggapan bahwa ini adalah investasi. Nah kalau teman-teman mengawalinya peternak ini dianggap invest, artinya nggak ada kerugian dan semua akan dijalankan dengan lebih ringan teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin beternak, silakan mulai dari nol, pelajari dulu ilmunya agar teman-teman tidak akan terkendala dalam menjalankan peternaknya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.